Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di video saya kali ini. Oke, sebelumnya saya perkenalan dulu. Nama saya Syifa Intan Kurniati. Saya dari kelas MA 20C18 Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Oke, langsung saja. Apa saja sih yang akan saya bahas di sini? Ada beberapa bahasan yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada manfaat, yang ketiga ada dasar perumusan, yang keempat ada perumusan atau cara merumuskan hipotesis tersebut, yang kelima ada macam-macam hipotesis, dan terakhir ada studi kasus. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian. Apa sih hipotesis dan uji hipotesis itu? Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya, yang berarti dugaan itu mungkin benar dan mungkin salah. Lalu uji hipotesis itu apa sih? Uji hipotesis itu adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau tidak terkontrol. Nah, dalam statistik ini, sebuah hasil itu dapat dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, uji hipotesis ini juga kadang disebut sebagai konfirmasi analisa data. Kenapa? Karena keputusan dari uji hipotesis ini hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol. Nah, hal ini merupakan pengujian untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis dari nol adalah benar. Selanjutnya kita bahas manfaat. Apa sih manfaat hipotesis itu? Oke, yang pertama itu ada menjelaskan masalah penelitian. Jadi, dalam penelitian ini dijelaskan. Yang kedua, menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Yang ketiga, pedoman untuk memilih metode analisa data. Jadi, analisa mana yang cocok untuk penelitian kita. Dan yang terakhir ada dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Nah, bagaimana sih contohnya? Contohnya ini, adakah pengaruh positif yang signifikan pemberian insentif, lingkungan kerja, dan kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan di PT misalkan PT Yosanta. Nah, hipotesis ini dapat menunjukkan masalah penelitiannya, variabel penelitiannya, metode analisis datanya, begitupun kesimpulannya. Ya, selanjutnya kita masuk ke dasar perumusan. Nah, yang berkaitan dengan dasar perumusan ini ada beberapa pertanyaan yang dapat merangkum dasar dari perumusan hipotesis ini. Oke, yang pertama itu ada, apakah penelitian ini memerlukan hipotesis? Ya. Apakah dasar yang digunakan untuk merumuskan hipotesis? Dan bagaimana bentuk hipotesis yang akan kita rumuskan? Dasar perumusan hipotesis ini terbagi atas 4 dasar. Yang pertama ada berdasarkan teori, yang kedua ada berdasarkan penelitian terdahulu, yang ketiga ada berdasarkan penelitian pendahuluan, dan yang keempat berdasarkan akal sehat peneliti. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara merumuskan hipotesis. Nah, dalam cara-cara merumuskan hipotesis ini sudah saya rangkum dalam bentuk tabel ini. Di sini ada uji hipotesis, contoh uji hipotesis satu sisi, uji hipotesis dua sisi. Oke, nah di sini sudah ada dalam bagan ini. Yang pertama kita pastinya harus menentukan masalah. Nah, dalam masalah ini ada beberapa aspek yang harus kita isi atau kita jabarkan. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Masuk ke proses teoritis, proses empiris, masuk ke hipotesis, pengujian hipotesis, data, deskripsi data, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Nah, selanjutnya
sebelum kita melakukan penelitian ini, langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam merumuskan hipotesis yang dirangkum dalam bagan tadi yang saya perlihatkan. Ini ada yang pertama, kita harus melakukan observasi tentang suatu topik atau masalah. Apa sih maksudnya? Oke, sebelum merumuskan hipotesis untuk penelitian yang kita akan kerjakan ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mulai melakukan observasi ini atau pendalaman terhadap materi yang akan kita teliti tersebut. Selanjutnya di sini ada buat daftar masalah yang ingin diteliti. Nah, setelah kita membaca dari berbagai literatur, dalam tahapan ini kita bisa memulai untuk menuliskan daftar masalah apa saja sih yang menarik untuk kita teliti. Nah, di sini kita tuliskan sebanyak mungkin topik permasalahan apa supaya lebih mudah menyeleksi mana permasalahan yang ingin kita eksplorasi lebih lanjut. Dalam hal ini, kita dapat membuat dalam bentuk pertanyaan. Nah, selanjutnya ini ada mulai menuliskan hipotesis. Dalam perumusan hipotesis ini, penting bagi kita ini sebagai peneliti untuk mempunyai ekspektasi atau prediksi akan apa yang ingin ditemukan dari penelitian yang dilakukan ini. Nah, ekspektasi ini akan membantu kita nih dalam merumuskan hipotesis dan tentu saja ekspektasi ini mengenai hasil penelitian harus didasarkan pada pengetahuan dan teori yang relevan. Nah, sehingga bukan hanya berupa dugaan saja. Selanjutnya, pastikan hipotesis dapat diuji. Apa sih ini maksudnya? Nah, ketika kita sudah selesai menuliskan hipotesis, langkah selanjutnya kita harus pastikan dulu nih, apakah hipotesis yang kita buat sudah cukup spesifik dan dapat diuji. Nah, gimana sih cara memastikannya? Untuk kita bisa memastikannya, kita dapat menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah hipotesis yang kita buat sudah berfokus pada topik permasalahan yang benar-benar bisa diuji secara ilmiah? Yang kedua, apakah hipotesis yang kita buat sudah memuat variabel independen dan dependen? Dan yang ketiga, apakah hipotesis yang kita buat ini sudah memuat prediksi akan hasil penelitian ataukah belum? Nah, jika 3 pertanyaan ini bisa kita jawab dengan positif, maka hipotesis yang kita buat sudah dipastikan memenuhi kriteria hipotesis yang baik. Namun, jika belum, kita perlu merumuskan kembali nih hipotesis-hipotesis yang kita teliti. Oke. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam hipotesis. Yang pertama itu ada hipotesis deskriptif, yang kedua ada hipotesis komparatif, yang ketiga ada hipotesis asosiatif, dan yang keempat hipotesis statistik. Apa saja sih yang ada dalam hipotesis-hipotesis ini? Oke, selanjutnya. Nah, yang pertama ada hipotesis deskriptif. Hipotesis ini berisi dugaan sementara dari masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Oke, gimana sih? Apa sih contohnya? Sebagai contohnya, kita sebagai peneliti ini ingin meneliti masalah yang berhubungan dengan variabel tunggal. Contohnya, masalah kandungan zat berbahaya dalam makanan. Nah, rumusan masalahnya adalah, contoh, apakah bakso yang dijual di pasar Sumbersari ini mengandung boraks? Penelitian ini tuh hanya mempunyai satu variabel, yakni bakso di pasar Sumbersari. Nah, penelitian ini bersifat deskriptif. Karena apa? Karena hanya menjelaskan apakah ada kandungan boraks atau tidak. Jadi dugaan sementara itu ada 2, yakni bakso di pasar Sumbersari mengandung boraks, atau bisa disimbolkan dengan H0, atau bakso di pasar Sumbersari tidak mengandung boraks, atau bisa disimbolkan dengan HA. Oke. Yang kedua ada hipotesis komparatif.
Jenis hipotesis selanjutnya ini ada hipotesis komparatif. Dugaan sementara yang berisi perbandingan antara dua variabel penelitian. Nah, misalnya kita akan meneliti antara perilaku penggemar K-pop dan perilaku penggemar dangdut. Kita hendak membandingkan dua perilaku penggemar tersebut nih. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel. Bentuk penelitiannya adalah perbandingan dua variabel tersebut. Lantas, rumusan masalah apakah yang akan muncul? Bagaimana perilaku dua kelompok penggemar tersebut? Apakah terdapat persamaan dan perbedaan perilaku? Maka hipotesisnya adalah yang pertama, penggemar K-pop memiliki perilaku yang sama dengan perilaku penggemar dangdut, ataukah penggemar K-pop memiliki perilaku yang berbeda dengan perilaku J-pop atau dangdut. Oke, selanjutnya ada hipotesis asosiatif. Hipotesis ini adalah dugaan atau jawaban sementara atas hubungan dua variabel atau lebih. Apa sih maksudnya? Contohnya, kita ini akan meneliti tentang hubungan antara perilaku aktor negara dengan kebijakan luar negeri. Nah, dalam penelitian ini ada dua variabel, yakni perilaku aktor negara dan kebijakan luar negeri. Sebagai peneliti, kita ini meneliti hubungan keduanya. Pertanyaan yang muncul, apakah perilaku aktor negara berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri? Nah, hipotesis ini yang kita dapatkan ini bisa dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, perilaku aktor negara berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri. Dan yang kedua, perilaku aktor negara tidak berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri. Nah, namun karena ini masih hipotesis, maka kebenarannya itu harus ditemukan melalui serangkaian penelitian. Hasil penelitian nantinya bisa jadi mendukung hipotesis atau justru akan membantah hipotesis ini. Oke, yang terakhir ini ada hipotesis statistik. Adalah pernyataan matematis tentang populasi yang diteliti. Hipotesis ini dinyatakan dalam simbol-simbol matematika. Jadi pernyataan mengenai hubungan variabel digambarkan dalam simbol-simbol matematika. Hipotesis statistik terbagi menjadi hipotesis alternatif atau HA dan hipotesis nol atau H0. Oke, kita langsung garis bawahi tentang simbol matematikanya dan digambarkan dalam simbol matematika. Apa sih HA atau H0 itu? Nah, hipotesis alternatif ini merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel tidak sama dengan nol. Atau dengan kata lain terdapat perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel. Sedangkan hipotesis nol ini adalah kebalikannya, merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel sama dengan nol. Atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabelnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Sebelum kita melakukan uji hipotesis, langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam uji hipotesis ini yang pertama merumuskan hipotesis H0 dan H. Yang kedua menentukan batas kritis. Yang ketiga menentukan nilai hitung atau nilai statistik itu. Yang keempat pengambilan keputusan dan yang terakhir membuat kesimpulan. Nah, sebelum kita masuk ke studi kasus, ciri-ciri hipotesis yang baik itu seperti apa sih? Oke, kita bahas yang pertama, dinyatakan dalam kalimat jelas. Apa sih maksudnya? Contohnya, upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Itu sangat jelas. Yang kedua, dapat diuji secara ilmiah. Contohnya, batu yang belum pernah terlihat oleh mata manusia dapat berkembang biak.
Nah, pada hipotesis ini tidak dapat dibuktikan karena tidak dapat mengumpulkan data tentang batu yang belum terlihat manusia. Dan yang terakhir, contohnya, dasar dalam merumuskan hipotesis itu harus kuat. Contohnya adalah harga barang berpengaruh negatif terhadap permintaan. Kenapa dikatakan kuat? Karena memiliki dasar yang kuat, yaitu teori permintaan dan penawaran. Oke, langsung saja kita masuk ke studi kasusnya. Kasus yang pertama ada hipotesis deskriptif. Nah, yang pertama ada hipotesis deskriptif. Seseorang yang sedang meneliti ingin mengetahui bagaimana mahasiswa suka memakai flat shoes atau tidak. Peneliti mengamati di salah satu kampus swasta ataupun negeri 3 dari 5 mahasiswi memakai flat shoes ke kampus. Maka peneliti ini dapat membuat rumusan masalah seperti apakah mahasiswi suka memakai flat shoes ke kampus? Nah, dalam penelitian ini variabel yang digunakan yakni jenis tunggal, yaitu mahasiswa di salah satu kampus swasta. Oleh sebab itu, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis deskriptif. Ada dua pilihan yang bisa kita buat dalam penelitian ini sesuai dengan dasar teori yang digunakan, yakni H0, mahasiswa suka memakai flat shoes ke kampus, atau H1, mahasiswa tidak suka memakai flat shoes ke kampus. Nah, ini hipotesis deskriptif masih cukup gampang untuk kita pahami. Selanjutnya, kasus 2, hipotesis statistik. Nah, sudah jelas tadi hipotesis statistik ini menggunakan simbol-simbol matematika atau hitungan matematika. Nah, sebuah perusahaan alat olahraga mengembangkan jenis batang pancing sintetik yang dikatakan mempunyai kekuatan dengan nilai tengah 8 kg dan simpangan baku 0,5 kg. Ujilah hipotesis bahwa sama dengan 8 kg lawan alternatifnya yaitu V 8 kg bila suatu contoh acak 50 batang pancing itu setelah dites memberikan kekuatan nilai tengah 7,8 kg, gunakan taraf nyata 0,01. Oke, jawabannya 1. H0-nya V sama dengan 8 kg, H1-nya V sama dengan 8 kg. Nah, alfanya sama dengan 0,014. Wilayah kritiknya lebih besar dari 2,575 dan kurang dari 2,575. Sedangkan dalam hal ini Z sama dengan X bar N min V 0 per delta per akar dari N. Nah, perhitungannya kita masukkan diri nih. X-nya diketahui sama dengan 7,8 kg, N-nya 50. Nah, sehingga didapatkan nih Z dari perhitungan statistik ini 7,8 min 8 per 0,5 per akar dari 0,5. Hasilnya bisa kita lihat didapatkan min 2,836. Bagaimana sih keputusannya? Tolak HO dan simpulkan bahwa rata-rata batang pancing tidak sama dengan 8 tetapi kurang dari 8. Seperti itu contoh hipotesis statistik. Selanjutnya adalah hipotesis asosiatif. Nah, contoh arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif. Kuat dalam besaran koefisien korelasi. Nah, hubungan variabel dinyatakan positif bila kenaikan nilai variabel yang satu mengakibatkan kenaikan nilai variabel yang lain. Dan sebaliknya, bila nilai penurunan nilai variabel yang satu mengakibatkan penurunan nilai variabel yang lain. Contoh yang positif, semakin tinggi orang, semakin berat badannya. Nah, hubungan variabel dinyatakan negatif bila kenaikan nilai variabel yang satu justru mengakibatkan penurunan nilai variabel yang lain, dan sebaliknya penurunan nilai variabel yang satu justru mengakibatkan kenaikan nilai variabel yang lain.
Contoh selanjutnya, hubungan antara tinggi curah hujan dengan es yang terjual. Nah, kisaran koefisien korelasinya sama dengan min 1 sampai dengan 1. Hubungan sempurnanya 1 atau min 1. Nah, artinya kejadian variabel yang satu ini dapat dijelaskan secara sempurna oleh variabel yang lain tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Semakin kecil R, semakin besar error untuk membuat prediksi. Nah, besarnya koefisien korelasi ini dapat diketahui dengan penyebaran pertemuan titik antar variabel X dan Y. Dengan ketentuan, jika titik-titiknya ini berbentuk lingkaran, R sama dengan 0. Jika titik-titiknya berbentuk elips atau oval, R sama dengan 0,5. Jika titik-titiknya ini berbentuk garis lurus, R sama dengan 1. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.